Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat belajar di rumah ya. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran 1, 2, dan 3, yaitu mengenai pecahan sederhana. Nah, apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan atau kesatuan. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B bilangan cacah, serta B tidak sama dengan 0. Pada pecahan A per B, A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Contohnya 1/3. 1 itu pembilang dan 2 itu disebut penyebut. Sama di 1/3, 1 itu disebut pembilang dan 3 disebut penyebut. Sehingga di bagian atas untuk pecahan disebut pembilang dan yang di bagian bawah itu penyebut. Contohnya anak-anak bisa dilihat di buku paketnya halaman 175. Di situ ada petugas kebun binatang sedang mempersiapkan makanan untuk burung pemakan buah-buahan. Buah yang disiapkan yaitu buah pepaya. Petugas membagi buah pepaya menjadi 2 bagian. Jadi ada sebuah pohon pepaya dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, anak-anak bisa perhatikan di situ. Satu buah pepaya dipotong menjadi 2 sama besar. Nah, setiap potongan pepaya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau dibaca setengah. Selanjutnya, satu buah pepaya lagi dibagi menjadi 3 bagian. Satu buah pepaya dibagi menjadi 3, dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Setiap potongan pepaya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau dibacanya 1/3. Selanjutnya, pepaya dibagi menjadi 4 bagian, dipotong-potong menjadi 4 bagian yang sama besar. Setiap potongan pepaya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4 yang dibaca 1/4. Selanjutnya, pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 dapat dinyatakan dalam bentuk gambar. Pecahan tersebut menyatakan besar bagian yang diarsir dari gambar utuh. Berikut adalah contoh pecahan dalam gambar. Nah, anak-anak perhatikan gambar tersebut. Ada pecahan 1/2, 1/3, dan juga 1/4. Pecahan 1/3 artinya satu buah benda utuh dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang satu bagiannya lagi diarsir, sehingga disebut dengan pecahan 1/2 atau setengah. Untuk pecahan 1/3, jadi satu buah benda, sebuah lingkaran dibagi menjadi 3 sama besar dan salah satu bagiannya diarsir, itu disebut dengan pecahan 1/3. Demikian juga dengan pecahan 1/4. Sebuah segitiga dibagi menjadi 3 bagian dan dibagi menjadi 4 bagian dan salah satu bagian diarsir, maka disebut dengan pecahan 1/4. Itu untuk bagian menyatakan bagian pecahan dalam bentuk gambar. Selanjutnya, alat mewarnai dan teknik pewarnaan. Setelah membuat bentuk objek atau membuat gambar, langkah selanjutnya yaitu mewarnai objek atau gambar tersebut. Alat untuk mewarnai antara lain ini sering anak gunakan yaitu pensil warna, krayon, cat air, dan cat minyak. Ada beberapa teknik pewarnaan yaitu dengan teknik basah dan teknik kering. Apa itu teknik basah? Teknik basah adalah mewarnai dengan menggunakan air atau minyak sebagai pencampur untuk pewarna.
Pewarna yang digunakan antara lain cat air dan cat minyak. Alat bantu yang digunakan yaitu kuas dan palet. Selanjutnya teknik kering. Apa itu teknik kering? Nah, teknik kering adalah mewarnai dengan langsung menggoreskan pewarna. Pewarna yang digunakan yaitu pensil warna dan krayon. Dan juga dapat digunakan dengan teknik potong. Jadi untuk teknik potong dengan cara menyobek atau menggunting kertas warna yang sudah disesuaikan dengan warna gambar. Setelah itu, potongan kertas warna ditempelkan pada gambar sampai seluruh objek gambar tertutup kertas warna. Itu tadi mengenai alat mewarnai dan teknik pewarnaan. Selanjutnya mengenai pecahan lagi, yaitu pecahan sederhana lainnya. Perhatikan gambar tersebut. Ada satu buah kotak, seluruhnya ada 4 kotak. Nah, banyak kotak yang diarsir ada 3. Bagian yang diarsir dapat dinyatakan dengan pecahan 3/4. Gambar kedua, sebuah lingkaran dibagi menjadi 6 bagian. Bagian yang diarsir ada 5. Maka bagian yang diarsir dapat dinyatakan dengan pecahan 5/6. Jadi mengenai bentuk pecahan sederhana yang lainnya. Selanjutnya, menyajikan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran. Di sini Us membuat peta pikiran mengenai cara merawat kucing. Cara merawat kucing yang pertama, memberinya makan secara teratur. Jadi ketika kita memelihara hewan, kita harus memberikannya makan. Jangan lupa juga memberikannya minum dan memandikannya. Selanjutnya, manfaat berbagi peran saat melakukan kegiatan di rumah. Di sini, saat melakukan kewajiban merawat hewan peliharaan, kita dapat berbagi tugas dengan anggota keluarga lainnya. Misalnya, ada yang bertugas membersihkan kandang, ada yang bertugas memberi makan, ada juga yang bertugas memandikan hewan peliharaan. Nah, banyak manfaat yang dapat kita peroleh dengan bekerja sama dan membagi peran dalam suatu kegiatan. Antara lain, pekerjaan lebih cepat selesai. Pekerjaan akan terasa lebih ringan, memupuk rasa kebersamaan, dan mempererat hubungan baik antar anggota keluarga. Selanjutnya, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya seni. Bahan-bahan untuk membuat karya seni dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bahan alam, bahan buatan, dan bahan bekas. Bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam, misalnya daun, biji-bijian, kayu, dan bambu. Bahan buatan yaitu bahan yang dibuat oleh manusia, contohnya plastik, logam, dan besi. Bahan bekas adalah bahan yang sudah tidak terpakai tetapi masih bisa digunakan kembali, contohnya kaleng, kain perca, kardus, dan botol. Oke, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini Us akhiri. Tetap semangat belajar di rumah ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk tugas Kamis 10 September 2020, kerjakan keterampilan di halaman 180, 181 membuat boneka jerapah. Nah, bisa dibuka buku paketnya halaman 180, 181. Di situ ada langkah-langkah kegiatannya, silahkan dipraktekkan. Bahan-bahan yang disiapkan pun ada di situ. Selamat mencoba, selamat berkarya, dan tetap semangat belajar di rumah.